يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ini ada beberapa hal bahan yang bisa digunakan untuk mengatasinya. Diantaranya adalah serai. Ya. Serai ini memiliki sifat yang hangat, pedas. Dia memperlancar peredaran darah, membuang angin. Manakala dia rematik dikarenakan angin, maka dia membuang angin. Rematik karena dingin biasanya ada orang yang ketika kena hawa dingin dia nyeri. Ya, maka serai ini menghilangkan hawa dingin atau mengeliminasi hawa dingin, kemudian dia menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh artinya meningkatkan tonik atau mentonik, menguatkan energi vital atau meningkatkan haroro pada tubuh. Ya. Dan ini lancarnya peredaran darah ini yang sumbatan yang ada di persendian kah atau sumsum yang tidak bisa distribusi, balgam yang tidak bisa didistribusikan, maka akan bisa bismillah dilancarkan dengan karakteristik serai ini tadi. Kemudian yang kedua, kita punya bahan ini akrab juga bagi orang-orang yang biasa ke dapur, baik ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering ke dapur, yakni daun salam. Kita menggunakan daun salam ini sifatnya kelat, ya, sifatnya kelat, di mana kelatnya ini bisa melunakkan. Kalau ada orang bilang ada balgam yang mengeras atau dahak yang mengeras atau ada lemak yang mengeras itu, atau ada purin yang mengeras kemudian menyangsang di persendian kemudian susah diuraikan, maka kelatnya daun salam ini sifatnya melunakkan, ya, dan dia juga dingin, meluruhkan. Jadi melunakkan kemudian meluruhkan melalui buang air kecil, sehingga dia efektif sekali digunakan untuk orang-orang mengatasi gangguan nyeri persendian tadi. Ini bahan yang kedua. Kemudian bahan yang ketiga, kita bisa menggunakan lada. Ada lada. Kalau daun salam kita bisa menggunakan serai, kita bisa menggunakan 1 batang serai. Kemudian daun salam kita cukup menggunakan 3 lembar daun salam. Ya. Kemudian lada ini kita bisa menggunakan 11 butir lada. Ya, kita bisa menggunakan lada ini 11 butir lada. Ya, dan lada ini memiliki sifat yang panas, ya, rasa yang pedas. Bahkan dia panasnya, sifat panasnya itu sampai pada tingkatan keempat. Sifat panasnya hampir menyamai cabai, dia hampir sampai pada tingkatan keempat. Ini lada. Walaupun ada yang mengatakan yang tingkatan keempat ini kalau lada hitam, ya, lada hitam itu lada yang tidak dikupas. Adapun ini yang kita siapkan adalah lada putih. Lada putih itu adalah lada yang sudah dikupas. Ya. Terkadang ada yang mengatakan bahwasanya lada putih ini hanya tingkatan ketiga, tidak sampai pada tingkatan keempat. Tapi secara umum lada ini memiliki panas tingkatan keempat, sehingga dia bisa menghilangkan angin, membuyarkan, meningkatkan energi vital pada pria, melancar peredaran darah, ya. Ya, menghilangkan rasa nyeri, dikarenakan dia selain dia memperlancar, dia mengeringkan, dia lancar, dia keringkan. Ya. Lemak, balgam atau dahak atau reak, maka efektif menggunakan lada ini. Kemudian bahan yang keempat, kita juga bisa menggunakan kayu manis, ya. Kita bisa menggunakan 1 batang kayu manis, dimana kayu manis ini memiliki rasa yang manis, tonik lembab, karena ketika membuang lembab otomatis ada kekurangan esensi, maka kayu manis ini manisnya merupakan tonik. Dia bisa memberikan tonik haror, dia bisa memberikan tonik rutubah, dan sifatnya juga memiliki sifat yang hangat. Dan kayu manis memiliki keunikan tersendiri karena dia manis hangat. Manisnya itu lembab, hangatnya itu masuk kategori panas, maka dia bisa memberikan tonik haror, dia bisa memberikan tonik rutubah. Maka dia sangat cocok sekali buat pria maupun wanita. Ya, selain rasanya yang manis tentunya, ini juga memiliki sifat mengharmoniskan bahan obat dengan perut, mengharmoniskan perut. Ya, manakala ada organ yang saling bertentangan atau tidak berkesesuaian, ya, fungsi organ yang tidak berkesesuaian. Ya, kemudian kita menggunakan
air selanjutnya kita menggunakan air di sini, yakni cukup 2 gelas ya. Kita gunakan air 2 gelas. Ya. Kita rebus air sampai mendidih. Adapun bahan-bahannya tentunya setelah kita cuci bersih, kemudian kita masukkan bahan-bahan ini, yakni daun salam 3 lembar ya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan lada itu 11 butir ya. Kemudian juga kita masukkan serai ya. Kita masukkan serai, kemudian kita masukkan kayu manis. Kita masukkan kayu manis batang ya, kemudian kita aduk. Itu kita rebus sampai mendidih. Menggunakan air 2 gelas, karena pada prinsipnya yang namanya memasak obat ini itu memang ada beberapa tingkatan ya, memasak obat ini ya. Jadi memasak obat ini ada beberapa tingkatan, yakni mendidih, kecilkan apinya, atau 2 gelas jadi 1 gelas. Dan airnya itu seperti orang masak nasi sebenarnya. Jadi berapa gelasnya itu seperti orang masak nasi. Jadi air itu di atas beras seperti orang masak nasi ya. Kita tunggu sampai mendidih. Ini angin agak cukup kencang ya. Ini kita udah panaskan. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang perpaduan, di mana daun salam ini memiliki sifat yang dingin kelat, sementara serai memiliki sifat yang hangat, lada memiliki sifat yang panas, kemudian kayu manis memiliki sifat yang hangat. Nah, ini formula daun salam dan serai untuk mengatasi gangguan asam urat dan rematik dengan keluhan nyeri di persendian dan nyeri tulang, ini memiliki sifat yang panas ya, dan dengan rasa yang manis, memiliki sifat yang panas dengan rasa yang manis pedas ya. Maka formula ini, nah setelah mendidih kemudian kita tutup. Maka formula ini dari sisi manisnya dia memberikan tonik, ini memberikan tonik rutubah, di mana rutubah tersebut nanti menjadi darah, menjadi esensi ya, kemudian masuk ke sumsum, mengisi kepadatan mengisi kepadatan tulang, mengisi sumsum-sumsum yang ada di tulang ya, kemudian mengeliminasi, membersihkan yang tadinya ada di persendian seperti purin gitu ya, yang kemudian dia bercokol di situ, membuat nyeri, kemudian dia terusil dikarenakan pedasnya itu membuyarkan dan melancarkan sekaligus mengeringkan. Kalau istilah luar baratnya purin ya, itu dikeringkan ya, kemudian dikeluarkan. Nah ini juga selain itu pelancar peredaran darah, selain itu mengeringkan beberapa balgam ataupun dahak ataupun reak ataupun lemak yang ada ya, ataupun sumbatan-sumbatan yang ada, kemudian dia memperlancar ya, pedasnya, manisnya memberikan tonik ya. Akan tetapi cara kerja arah gerak bahan obat ini adalah dia lebih masuk ke dalam, dia lebih masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian beberapa tanaman obat seperti daun salam yang sifatnya dingin, ini dia menguatkan tulang dari sisi ginjal, mengisi kepadatan tulang, mengisi sumsum tulang itu dari sisi kilia atau dari sisi ginjal ya. Sementara cara kerja yang lainnya seperti kayu manis, seperti lada, seperti serai, ini dia bersifat lebih ke arah keluar ya. Mengatasi yang satunya daun salam mengatasi dari sisi organ, dia mengatasi dari sisi tulang dan dari sisi peredaran darah ya. Karena walau bagaimanapun juga tulang itu punya tuan, dan tuannya tulang adalah ginjal. Maka daun salam menguatkan tulang dari sisi ginjalnya, sementara serainya, kemudian ladanya ya, ini kayu manisnya ini bermanfaat untuk mengeliminasi nyeri-nyeri yang ada di tulang, yang ada di persendian ya. Kemudian memar-memar termasuk memerah, ini digunakan untuk itu. Nah, ada beberapa cara perebusan. Yang pertama,
Di antaranya adalah ketika kita merebus bahan-bahan yang aromatik adalah sampai mendidih. Setelah sampai mendidih kemudian diambil ya. Ini cara yang pertama. Ini biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit bagian dada ke atas atau sekitar seperti penyakit gangguan jantung, gangguan pernapasan, gangguan sakit kepala, kemudian sakit gigi, gangguan mata, gangguan rambut gitu. Tetapi manakala yang kita obati adalah bagian tengah, maka biasanya bahan obat yang dari kalau bisa dikatakan 1 gelas maka menjadi 3/4 gelas ya, untuk mengatasi bagian tengah seperti gangguan perut, gangguan hati. Tetapi manakala yang nyeri adalah persendian, maka biasanya ini yang biasa sering dikatakan oleh para ahli jamu ya, yakni 2 gelas menjadi 1 gelas. Sampai mendidih kemudian kecilkan apinya, 2 gelas menjadi 1 gelas gitu. Nah, setelah menjadi 1 gelas kemudian disaring, kemudian diminum di malam hari atau disaring 2 jadi 2, minum di mau tidur, kemudian bangun tidur dan masing-masing dikasih gula atau dikasih madu karena untuk mengharmoniskan ya. Yakni sebagian besar para pengobat klasik menganut yang terakhir, yakni yang 3, yakni sampai mendidih kemudian kecilkan apinya kemudian menjadi separuhnya ya. Tetapi ketika yang nyeri adalah di bagian telapak kaki, lebih ke bawah lagi di bagian telapak kaki, maka yang tadinya dari 2 gelas menjadi 1 gelas ya, atau 1 gelas menjadi setengah gelas, maka dia berubah dari 2 gelas menjadi 3/4 gelas atau menjadi setengah gelas, atau lebih kecil lagi ya. Ini kalau nyerinya sampai ke telapak kaki. Nah, ini biasanya nyeri yang sampai telapak kaki ini dikarenakan menurunnya fungsi ginjal dikarenakan lemahnya hormon seksual. Dan ini biasanya usia-usia sudah lanjut, biasanya usia sudah lanjut. Dulu pada waktu saya awal-awal praktek itu di usia sekitar 49 ke atas pada wanita ya, dan usia 63-an ya pada pria. Walaupun sekarang sudah mulai umur 30 tahun pun sudah nyeri, ya, ini bangun tidur nyeri di telapak kakinya ya. Ini sudah mendidih ya. Kita lihat ini sudah mendidih. Nah, setelah mendidih kemudian baru kita kecilkan apinya ya. Kemudian kita biarkan sampai tersisa menjadi setengahnya. Kemudian kita ambil, kemudian kita minum, dan biasanya diminum itu bangun tidur, mau tidur, menjelang tidur kita minum, kemudian bangun tidur kita insya Allah fit kembali ya, kemudian bisa beraktivitas kembali. Adapun yang kita gunakan kalau biasanya dari kalangan kami para sensei itu biasanya yang digunakan itu kalau dari dulu, dari pelajaran dulu itu mangkok yang digunakan. Jadi 1 mangkok ini sekali minum itu 1 mangkok ya. Minumnya itu menggunakan mangkok. Tapi kalau orang sekarang bisa lah menggunakan gelas gitu ya. Tapi karena saya terbiasanya itu dengan seperti ini menggunakan mangkok, maka saya akan menggunakan mangkok untuk mengambilnya ya. Setelah jadi kemudian kita ambil airnya ya. Kita matikan apinya, kemudian kita ambil airnya ya. Ini setelah jadi 1 mangkok ya, ini memiliki sifat yang kelat. Sifat yang kelat ini jadi selain dia memiliki efek menghilangkan rasa nyeri, membuyarkan penyumbatan, efek lainnya adalah dia mempertahankan sperma agar tidak cepat keluar. Nah, ini tentunya bagi pria yang ejakulasi dini, spermanya gampang keluar, ini kami biasanya menggunakan itu mangkok, kemudian minum 1 mangkok mau tidur ya, menjelang tidur kita minum 1 mangkok, atau menjelang 2 jam menjelang ML atau mau tidur ya. Ini biasanya kita minum ini karena dia biasanya selain formula ini, selain dia memperlancar peredaran darah, juga dia meningkatkan stamina pria dan mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar.